Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Rizka Salma, salah satu mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kembali lagi bareng aku di podcast bersama Rizka Salma, ngobrolin hal-hal santai aja. Nah, sebelumnya aku mau tanya kabar kalian dulu nih. Di tengah cuaca yang gak menentu kayak gini, aku harap kalian semua lagi dengerin dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman, saudara, dan keluarga kita yang mungkin sekarang sedang sakit, kita doakan sama-sama yuk supaya mereka lekas sembuh dan sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Nah, tanya kabar udah, enaknya tanya apa lagi ya? Ini, aku ada pertanyaan buat kalian. Jadi pertanyaannya adalah, selama ini kalian ngerasa udah jadi muslim atau muslimah yang ideal belum sih? Or at least jadi muslim yang baiklah untuk diri sendiri. Atau jangan-jangan kita ini masih ada di fase yang sama, yaitu masih dalam fase pencarian jati diri. Bingung, kita ini siapa sih? Belum punya tujuan yang jelas, mau jadi apa di hari esok. Kira-kira bisa berguna gak ya untuk orang banyak gitu? Intinya ya dalam bingkai yang sama, yaitu krisis identitas. Krisis identitas ini memang fase yang super wajar kok dialami oleh manusia remaja yang beranjak dewasa. Jadi kalau kamu lagi ngerasain hal ini sekarang, it's okay, it's totally fine. Nah, terus pertanyaan yang muncul adalah, ketika kita sedang mengalami krisis identitas ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, sebagai muslim, kan kita menjalani hidup ini diharuskan untuk selalu berikhtiar menuju jalan kebaikan. Nah, di podcast ini aku mau ngajak kalian untuk berikhtiar sama-sama menjadi muslim dan muslimah yang ideal. Berikut adalah 10 kriteria muslim dan muslimah yang ideal yang cocok banget dijadiin prinsip di fase krisis identitas nih. Jadi, yang pertama adalah mempunyai akidah yang sejahtera. Untuk menjadi muslim dan muslimah yang baik, akidah merupakan hal yang sangat fundamental. Sebelum kita melakukan serangkaian ibadah dan kebaikan lainnya, kita harus mempunyai akidah yang sejahtera terlebih dahulu. Yang kedua, beribadah sepenuh hati. Yuk sama-sama kita koreksi lagi kualitas ibadah kita. Apakah selama ini kita ibadah hanya karena terpaksa, mungkin karena ingin dilihat orang, atau niat-niat duniawi lainnya? Yang ketiga, pribadi yang kuat. Untuk menjadi muslim dan muslimah yang ideal, kita diharapkan mempunyai akhlak yang kokoh dan juga attitude atau tingkah laku yang baik di masyarakat. Yang keempat, kuat secara jasmani. Terutama di tengah pandemi dan juga cuaca yang ekstrim seperti ini, kesehatan jasmani merupakan hal yang amat penting. Jangan lupa juga untuk konsumsi makanan yang sehat, air minum yang cukup, dan juga konsumsi vitamin bila diperlukan ya. Yang kelima, pikiran yang berwawasan. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi, kalau kita lagi sekolah, kita lagi kuliah, kita lagi menuntut ilmu, kita lagi mencari wawasan, kita gak boleh mager-mager ya, gak boleh males, karena itu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Yang keenam, dapat memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sifat yang selalu ada dalam setiap manusia biasa. Namun, untuk menjadi muslim dan muslimah yang ideal, kita harus bisa memerangi atau setidaknya mengelola hawa nafsu agar tidak menguasai kita dan menuntun pada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketujuh, teratur dalam berurusan. Terutama bagi kalian nih mahasiswa yang sering numpuk tugas, file-file materi berantakan, bingung mau belajar dari mana. Aku punya nih solusi yang bisa banget kalian coba. Jadi ada platform namanya Notion. Notion ini bisa bantu untuk mengorganisasi tugas kamu, mulai dari simpan materi, catatan digital, simpan ebook online, atau reminder deadline. Dan masih banyak deh fitur lainnya. Kalau aku sendiri sih jujur kebantu banget sama Notion ini untuk mengatur urusan aku sebagai mahasiswa. Nah, kalau kalian tertarik lebih lanjut dengan Notion ini, bisa cek reels aku di @instagram Rizka Studi ya. Yuk sama-sama kita berikhtiar secara digital dalam mencapai kriteria pikiran yang berwawasan, teratur dalam berurusan, dan pas banget dengan kriteria yang mau aku sebutin selanjutnya. Kriteria yang 8 yaitu pandai mengatur waktu.
Di era modern yang hampir segala sesuatunya bisa dilakukan dengan jempol kita, kadang kita suka lupa waktu. Tapi sebagai manusia, kita harus sadar bahwa kita mempunyai waktu yang terbatas dan dunia ini hanya sementara. Sehingga kita harus bisa mengatur waktu dengan bijaksana. Tahu kapan waktu beribadah, kapan waktu bekerja, dan juga kapan waktu untuk beristirahat. Yang kesembilan, mandiri secara finansial. Walaupun mungkin ya kita sebagai mahasiswa belum bisa mempunyai penghasilan yang baik dan cukup dari aktif income kita sendiri, tapi setidaknya kita dapat mengelola uang saku dari orang tua dengan sebaik mungkin. Selalu berupaya untuk hemat dan menghindari perilaku hedonisme. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Selain beribadah, tujuan hidup kita sebaiknya juga dapat memberi manfaat untuk orang lain. Seperti pada hadis riwayat Ahmad atau Broni disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekiranya kita nih belum mampu untuk bermanfaat bagi orang lain, ya setidaknya sebisa mungkin kita berusahalah untuk tidak membuat orang lain rugi. Nah, kira-kira segitu dulu 10 kriteria muslim ideal yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa tulis tanggapan dan respons kalian di kolom komentar. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.